pintu ketika petang baru turun, bicara tentang cinta yang dibangun dengan pengertian. Ada yang meminta di waktu malam bergetar, rindu tak bisa dilawan, rasa sepi susah untuk dihapus. Kita semua tak bisa beres, kita semua selalu terikat, kita semua saling membutuhkan, kita semua telah jadi satu, kita semua telah jadi satu. Hey partner, pagi-pagi udah mabok. Jangan ikut-ikutan rocker tukang tidur itu. Jam segini masih molor. Kita kan wanita aktif yang harus selalu kerja keras. Lihat nih gue, this is life. Hah? Obat panunya kemana? Itu kan properti buat syuting. Heran gitu dia kok bisa lupa. Pastinya dong gue lupa. Dewi, pinjam duit kecil dong. Ayo mesti beli permen nih. Soalnya kalau enggak nanti waktu syuting bisa malu-maluin waktu deket-deket sama cover boy-nya. Tiba-tiba mulutnya sepet kayak naga. Yang ini aja ya. Don't worry Dewi, pokoknya nanti semua hutang-hutangnya bakal Ayu lunasin. 2 bulan tunggakan kontrakan sama duit-duit kecil ini. Catat aja semuanya. Berapa sih? Dewi, kamu kenapa? Orang tua Dewi udah datang yuk. Bukan berarti Ayu diusir kan? Ya enggak tuh, nggak bakalan. Oh, enak dong. Bakalan dibawain banyak makanan. Wi, bilangin sama orang tua kamu gak usah bawain makanan deh. Kasih duitnya aja. Kita kan enakan makan pizza, burger. Tuh di Dago ada yang baru buka. Dah. Dewi udah dikawinin. Ya udah, salam aja buat orang tua kamu. Kangen-kangenan aja sampai malam. Gue pulangnya malam kok. Apa? Kamu mau dikawinin? Itu suratnya. Baca aja deh. Dewi. Oh my god, dikawinin? Dikawinin sama orang tua kamu, sementara kamu mau jadi arsitektur. Dikawinin. Impossible, unbelievable, untouchable. Gue Yusufil. Wih, bilangin sama orang tua lo, itu sudah kuno. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, bukan lagi zamannya Marah Rusli. Ini zamannya Hari Rusli. Masa di zaman pizza dan burger ini masih ada orang yang mau dipaksa kawin sama orang tuanya? Itu mustahil, itu primitif. Jangan mau Dewi. Surat siapa ini? Sorry, habis gue pikir itu surat gue. Sialan, kenapa sih wanita selalu dijadikan korban? Sejak kecil selalu dianaktirikan, dibeda-bedakan. Mereka lebih cinta sama kakak-kakak gue. Masa gue cuma minta dibelikan boneka Barbie saja dimarahin habis-habisan, sementara kakak-kakak gue semuanya dibelikan motor. Belum lagi gue disuruh berhenti sekolah
hanya karena disuruh bekerja untuk menghidupi adik-adik. Katanya buat apa wanita sekolah tinggi-tinggi, toh nantinya jadi istri orang juga, mendingan juga kursus jahit sama kursus masak gitu katanya. Gue terpaksa lari dari rumah untuk mendapat kebebasan. Tapi karena gue seorang wanita, selalu saja gue diperlakukan dengan tidak adil oleh laki-laki. Itu tidak adil. Masa baru saja gue naik daun dalam waktu menjadi wanita karir, mendapat pekerjaan baru, punya rumah kontrakan sendiri, beli setrikaan, beli mesin cuci, beli kulkas, tiba-tiba mereka datang semuanya dan mengambil semuanya dengan alasan inilah, itulah. Pokoknya menurut Ayu itu namanya perampokan. Habisnya Ayu yang kerja susah payah mendapatkannya, dan mereka mengeroyoknya. Padahal mereka nggak dapat bukan karena mereka nggak mampu, cuma lantaran karena mereka malas. Coba kalau Ayu lagi miskin, semuanya pada ngumpet, bilang belum makan padahal perutnya udah kenyang, duitnya sabrak-abrak di bank, di belakang gubuknya ada mobil, di desanya ada tanah. Sementara sekarang Ayu miskin, buat bayar rumah kontrakan aja sudah tidak mampu, sampai-sampai harus menerima tawaran untuk menjadi bintang iklan Panu lagi. Terus saya mesti minta tolong sama siapa? Ini tidak adil. Mana tuh yang namanya kebenaran dan keadilan? Mana? Brengsek. Diam! Pagi-pagi udah nangis. Lihat tuh, bukannya nolong orang. Lihat, Dewi dari tadi ngelamun terus. Ajak ngomong kan, malah pergi mau jadi bintang Panu. Diam! Neng Dewi, mau usul bagaimana? Ini lagi. Ayo keluar. Bisanya usul melulu. Dari dulu kamu usul, sampai sekarang kamu terus tidak maju. Habis emang bisanya cuma usul, masa disuruh yang lain? Aduh, Ayu nggak boleh nangis nih. Kalau Ayu nangis nanti matanya bengkak. Kalau matanya bengkak, nanti nggak bisa syuting lagi. Dewi, ini kayaknya kurang deh buat beli permen. Pinjam 1.000 lagi ya. Nih. Dah, ayo Mang, nanti kita terlambat. Oh ya, nanti Ayu bawakan oleh-oleh tahu Sumedang. Ya, dah. Semangat dong Mang, optimis ya. Tapi emang usul. Dewi, apa Tepan sakit? Pikirannya kacau, surat ini juga kacau. Jadi kamu tuh jangan punya pikiran bahwa apa tidak sayang sama kamu. Kamu juga jangan punya pikiran bahwa dia tidak memperhatikan kepentingan kamu. Dia itu sayang, Wi, sama kamu. Dia sangat memperhatikan kepentingan kamu lewat kepentingannya sendiri. Apa? Nenek tadi itu bilang apa ya? Apa memikirkan Dewi lewat kepentingannya? Nah, iya kan? Jadi kelihatannya dia memperhatikan kepentingannya sendiri, menyuruh kamu cepat-cepat kawin. Padahal dia itu takut kalau dia tidak ada, kamu tidak ada yang melindungi. Betul? Iya, itu namanya egois, mau menang sendiri. Kalau sudah salah, dia bilang mau melindungi kepentingan orang lain. Bener-bener dia itu mau enak sendiri. Makanya Wi, jangan percaya, ingetin dia, koreksi dia. Meskipun dia lebih tinggi umurnya dari kamu, meskipun orang tua kamu sendiri, kalau salah lebih baik ingetin. Dewi jadi bingung nih. Dewi ingin jadi arsitek. Wah, iya Wi, bener jadi arsitek saja. Artinya Dewi mesti belajar. Tapi bagaimana caranya Dewi bisa belajar? Orang apa sakit? Padahal Dewi kan ingin membahagiakannya. Namanya juga anaknya. Wah, bener begitu? Iya kan? Dari dulu Dewi udah pikirkan itu. Dewi ingin maju. Tapi bagaimana caranya supaya tidak menyusahkan orang lain? Di sini Dewi ingin belajar berdiri sendiri. Aduh, tapi gimana caranya ya? Biar apa Dewi ngerti? Jangan seenaknya dong mengira Dewi di sini enak-enakan. Itu mah kuno.
Ya, kalau kamu tidak mau kawin ya bilang saja tidak gitu. Tidak mudah untuk mengatakan kata tidak kepada orang yang kita cintai dan mencintai kita. Kita harus cari jalan keluar. Pasti ada kalau kita mau mencarinya. Ya, tapi kumaha tuh? Langkah pertama, melihat fakta secara objektif. Nah, terus? Yang kedua, melihat kemungkinan-kemungkinannya. Bertele-tele. Bertele-tele karena kita tidak bersabar. Kalau kita ingin berusaha, ya harus bersabar. Masih banyak waktu yang harus kita lakukan. Langkah ketiga, mencoba mengimajinasikan resikonya. Lalu ambil keputusan, iya atau tidak. Beres. Aduh. Mana jadi liur kieu? Mau bilang tidak saja, putar-putarnya sampai ke tangkuban perahu. Karena kita punya otak. Semua harus pakai akal sehat. Jangan pakai emosi dong, nanti berantakan. Itu namanya rahasia untuk kesuksesan. Oh, begitu ya? Siapa yang ngomongin gitu, Wi? Nenek Dewi. Siapa? Nenek. Iya. Nenek lupa. Pintunya nggak dikunci. Dia juga lagi ngelamun. Mana mungkin dia dengar. Masuk aja. Masuk. Pakai punten-punten segala. Kamu sakit ya? Pantesan buru-buru mau jodohin Dewi. Masuk. Tutup lagi pintunya. Masuk. Nanti pintunya tutup lagi. Ya, masuk. Itu dia tuh. Neneng. Apa? Apa? Kemana yang sehat? Saya apa? Ayo mah mana? Nggak ikut. Tapi pas salah rehat, Pak. Lumayan. Justru sekarang ini bapak yang kurang sehat. Neneng sendiri bagaimana? Dewi mah di sini baik-baik saja. Pak, sekarang Dewi mah sedang mengikuti kursus tambahan biar bisa masuk ITB. Tapi apa kamu tidak susah hidup sendirian di sini, Neng? Ya tidak, apa? Kan ada Ayu dengan Susi yang ngontrak kamar di sini. Ya seperti amanat dari nenek, Dewi bisa mengatasi semuanya, Pak. Ya, tadinya bapak cuma khawatir saja. Oh ya, Neng. Kalau kamu perlu bantuan, bilang saja. Perlu kendaraan misalnya, beli mobil begitu, bilang saja sama bapak. Tidak usah, Pak. Dewi mah sudah cukup naik kendaraan umum saja. Nanti kalau Dewi sudah punya uang sendiri, nanti Dewi beli sendiri mobilnya. Kan puas kalau dengan uang sendiri mah, apa? Jadi kamu sudah tidak mau menerima pemberian bapak? Sanes gitu apa? Dewi mah mengikuti petunjuk dari nenek, ya biar bisa mandiri. Apa? Dewi sudah terima surat dari apa? Bagus itu. Bagaimana nih? Kamu setuju? Apakah betul Dewi mau dijodohin? Benar. Dengan siapa, Pak? Itu, di kampung kita ada seorang pemuda yang baik sekali. Maju lagi. Raja Dangdut. Apa? Dia itu penyanyi, dikenal sebagai si Raja Dangdut di kampung kita. Oh, Dewi tahu. Akang, Uhe, sampai itu ya? Neneng kenal. Dengan Eta. Kalau Neneng bisa bersanding sama dia, alangkah senangnya bapak. Jadi apa tidak senang kalau Dewi di sini belajar sendiri? Ya terus terang saja tidak, Neng. Tapi Dewi mah senang apa? Neng, bapak ingin melihat Neneng bahagia. Kalau Dewi senang, Dewi bahagia, Pak. Tapi bapak ingin kamu kawin sama si Raja Dangdut itu, Neng.
Jangan sampai cita-cita Bapak tidak kesampaian. Jangan sampai Bapak keburu tidak ada. Bapak, jangan bicara kayak begitu ah. Bener, Neng, bener. Sekarang ini Bapak sudah mulai sakit-sakitan. Apa Neneng tidak sayang lagi sama Bapak? Ya sayang sekali, atau apa Dewi teh? Nah, kalau begitu kamu pulang sama Bapak. Rumah ini kita jual saja. Tapi kata nenek, Tidak ada tapi-tapian. Tidak ada tapi-tapian. Kamu beresi barang-barang kamu, lantas kamu pulang. Dewi ingin jadi arsitek. Aduh, arsitek sudah sangat banyak, Neng. Paling-paling nanti kamu berantem. Yuk, Bapak sudah mulai sakit-sakitan, nanti Bapak keburu. Apa mah jangan bicara kayak begitu dong, Dewi jadi sedih nih. Nah, kan, kalau kamu tidak mendengar kata-kata Bapak, rasanya Bapak juga ingin. Dewi akan menuruti kata-kata nenek. Nenek lagi. Jangan sebut-sebut orang yang sudah mati. Yang masih hidup itu Bapak. Jadi Bapak yang mesti dilihat. Kalau Bapak tidak ada, kamu juga tidak ada, Neng. Jadi jangan bantah Bapak. Itu tidak baik. Salah. Sekarang kemasi barang-barang kamu. Kamu pulang sama Bapak. Rumah ini kita jual saja buat melunasi hutang-hutang Bapak. Dan kamu mesti kawin sama si Raja Dangdut itu. Kalau kamu tidak kawin sama si Raja Dangdut itu sekarang, maka harta warisan bapaknya bakal dicaplok orangnya, ho. Ini rezeki nyomplok, Neng. Jangan bodoh. Ayo, Neneng, jangan buang-buang rezeki. Jangan. Kalau dia berani nenek sikat, siapa nih, Mak? Jangan bikin malu Bapak, Neng. Bapak sudah janji sama si Raja Dangdut. Bagaimana nanti Bapak? Sudah, jangan pedulikan dia. Kamu dulu mau dijual. Oh, kalau aku tidak tahu kamu sudah di mana sekarang. Lihat kamu sekarang sudah gede, dia ngaku-ngaku lagi. Neng, jangan sakiti hati Bapak, Neng. Pemabok, penjudi. Meskipun kamu bapaknya, kalau kamu tidak pernah memelihara dia dan memberikan kasih sayang sama dia, jangan sebut-sebut dia itu anakmu. Pergi, keluar dari rumah ini. Neng, kalau Neng tidak menuruti kata-kata Bapak, tuh kan, penyakit Bapak kambuh. Bapak mau pulang saja. Tapi kalau Bapak pulang sekarang, kalau bagaimana dengan si Raja Dangdut? Bapak tidak kuasa menanggung malu. Jangan percaya dia. Dia itu anakku. Aku tahu kelakuannya. Dulu dia pemain wayang, pintar bersandiwara. Kamu mau dijodohkan sekarang, lalu rumah ini mau dijual karena dia butuh uang untuk main judi. Selamat tinggal, Neneng. Selamat tinggal, anakku. Tolong jaga baik-baik ibumu. Tolong jaga juga kambing-kambing Bapak di kebun. Tolong lunasi hutang-hutang Bapak. Beri sumbangan ketiga istri Bapak yang sekarang lagi merengek-rengek minta dibelikan mobil baru, Neng. Rasain. Selamat tinggal, Neng. Kopi susu, nasi goreng, Neng, kalau bisa pakai pete. Bapak lapar, Neng. Apa lapar? Kayak artinya apa? Koko, Aduh, ini luar. gelos ya. Kamu masih saja belum berubah. Sudah kamu sakiti hati ibu. Kamu sakiti hati apa? Kamu sakiti hati istrimu. Kamu sakiti hati si Neng. Kamu sakiti hati saudara-saudaramu. Kamu sakiti hati tetangga. Kamu sakiti hati Pak Lurah. Kamu sakiti hati para warga desa. Kamu sakiti hatiku. Sampai hati kau rebut pacarku. Lalu kau sia-siakan dia. Kang, Koko kapok, bener-bener kapok, Kang. Dia selalu bilang kapok. Dia selalu bilang insaf. Dia selalu bilang ampun. Tapi kalau ada kesempatan, dia mulai berbuat lagi. Dia telah menyakiti hati kami. Kang,
Kang, Koko benar-benar mau insaf, Kang. Buat apa insaf kalau sudah telat? Bener, Kang. Koko mau jadi orang baik-baik. Orang baik tai kucing. Masa pacar saya direbutnya? Kalau tidak, aku sudah jadi orang sekarang. Aku mau berenang. Aku mau hancur. Aku jadi bubur sekarang. Aku tak tahan lagi. Ada apa sih? Reuni ya? Loh, ini kan yang tadi gangguin gue di jalan. Iya kan? Mau kemana? Kemana? Tunggu! Di langit bumi yang biru, kini bertambah kering. Apa boleh empat mata? Gak bisa, semangat aja. Setuju. Adakah Baru udah terasa sepi. mengering? Biar pun bertambah tua. Nangis dan merana. Menantikan darah batas kelabu. Yang kita kembali berbusana. Semu, mengapa engkau duka? Lintas di pintu udara, berhenti di jendela.